dia nanya sebelum kita nikah ya, dia nanya gini, dia kan manggilnya uncle gitu, uncle mau nggak jadi papa aku gitu. Kita dia aku langsung sedih gitu, aku Itu langsung Ririn. Kalau gue tahu dong. Yes gitu. Seperti gini-gini aja. Oh, menjalani. Sebenarnya kita belum tahu menjalani seperti apa karena ini akan menjadi bulan Ramadan pertama untuk kita berdua. cie Punya suami. cie punya istri. Ya nggak apa ya, mencoba untuk saling mengingatkan, mungkin akan jadi apa ya, waktu untuk kita lebih rajin lagi beribadah, untuk kita bisa berkomunikasi lagi dengan waktu yang disediakan di bulan Ramadan begitu berkah banyak gitu loh, karena emang kita diperintahkan sama Tuhan untuk banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan gitu. Jadi ya mungkin kita sering ingetin aja sih untuk Ririn memang orangnya gitu, kalau saya udah sholat belum, udah makan belum gitu. Mungkin nanti kalau bulan puasa akan lebih tepatnya saya bangun sahur gitu. Yang pasti aku akan ada teman tarawih bareng. Nah, Yang biasanya sendirian. tapi kebiasaannya Ririn kalau sholat jamaah ini ceritain nggak? Ini imam kan harusnya duluan gerak ya. Ini terkadang dia sama imam, bahkan lebih dulu dari imam. Maaf ya, keseringan sholat sendiri soalnya. Tapi nggak apa-apa. Abis itu kemarin sempat saya kasih tahu, sayang kamu kalau imam belum bergerak atau belum ada ucapan Allahu Akbar takbir, kamu jangan gerak. Nanti setelah itu baru. Oh iya. Maaf sih. Nggak apa-apa, ini kan prosesnya adaptasi, sama aja. Bang, ada planning mungkin nanti di Ramadan kali ini mau dibikin kegiatan khusus sama Karnaval kita. Berat ya kayaknya. Belum ada sih ya kita. Yang pasti ini bakalan jadi pengalaman yang menarik sih kalau buat aku, karena pastikan sahur sekarang udah ada Ibnu, terus itu bertamu di keluarga kamu juga dengan makanan-makanan yang memang belum biasa aku makan juga kan. Jadi pasti banyak pengalaman menarik karena memang Ramadan yang pertama, terus itu udah ada pendamping. Ya, aku sih menantikan Ramadan kali ini. Kemarin sih kita udah stretching untuk buka puasa bersama dengan keluarga, rame-rame. Kemarin kita habis makan bareng ya di rumah kamu sama keluarga aku dan keluarga kamu juga yang ada di Jakarta. Gitu. Jadi ini bakalan rame nih. Ya kalau olahraga kan stretching dulu ya, biar nggak kesleo atau biar nggak kram gitu. Ternyata seseru itu kalau orang Bugis sama orang Betawi ketemu ya. Waduh, rame. Wow, kayak orang berantem. Padahal ya nggak Enggak. berantem, cuma ngobrol aja, seseru itu sih. ada menu khusus nggak nih buat kalau buka puasa? Apapun menunya yang penting ada Ririn. Geli ya dia. Aku rasanya geli banget. Habis ini kamu hati-hati gumoh. Antara Ririn jago masak katanya. Nggak jago bisa. Nah, tuh kan dia bilang bisa ya. Cuma masalahnya setiap mau makan tuh selalu ditanya mau makan apa, mau minum apa. Itu selalu dibikinin. Ya emang orangnya sih paling cuma bisa bikin ini tapi enak. Terlihat kan kalau dia sekarang naik timbangan. Timbangan gue John, parah John. Waduh iya, biasa 70, 71, 72, ini nembus angka 8. Sempet, tapi turun lagi dikit. Jadi setiap apa nih akan bangun lebih dini untuk memasak di waktu yang Siap, karena memang kalau itu sih sebenarnya sebelum ada Ibnu juga kan biasanya pasti lebih cepat bangunnya karena ada anak-anak. Tapi sekarang mungkin menu-menunya akan berbeda di rumah. Kayak nanya dia pengen
sahur apa karena baru pertama kali juga, jadi menyesuaikan. Jadi sebenarnya kita berdua sih masih kayak jujur aja masih menyesuaikan dari makanan, kebiasaan gitu-gitu. Tapi sebagai ibu rumah tangga sudah ada persiapan dan jika memasuki puasa pertama sama Kak Ibu? Nah, Mungkin belum sih. belanja atau Ya kalau mau masak atau mau makan ya pasti belanja dulu lah. Kalau tiba-tiba lemarinya atau kulkasnya kosong mau masak apa? Iya kan? Belanja pasti. Tapi itu rutinitas memang setiap bulan atau kayak activity ya standar aja. Nggak ada yang mesti belanja harus banyak gitu, nggak ada. Itu seperti biasa aja. Tapi ada itu nggak di bulan puasa? Bulan puasa. Tawaran beberapa series ada, cuma belum berani mutusin. Lagi tahap negosiasi aja, negosiasi masalah waktu, masalah jam kerja, ya sama istri lah. Artinya kan kalau misalnya ada tawaran job itu kan agak terganggu juga kebersamaan nih. Oh malah kalau saya justru puasa itu kerja jadi sesuatu hal yang menyenangkan. Gitu. Walaupun tidak masuk secara fisik mungkin agak terganggu buka barengnya. Ya buka, tapi kan sahur bisa bareng. Iya kan? Tidurnya selalu bareng. Yang pasti di Ramadan ini ada quality time kalian bersama anak-anak juga. Iya. Iya pengennya sih kita tetap kalau selagi di rumah kita bisa tarawih sama-sama berjamaah, bukanya sama-sama, sahurnya sama-sama, pengennya semuanya sama-sama. Tapi ketika nanti ada kegiatan yang memang kita tahu itu jadi sebuah profesionalisme, ya kita akan persilahkan. Ya entah bukan cuma kita doang, mungkin nanti ada Yasmin tiba-tiba dia ada tugas mesti keluar, mesti buka puasa di luar, silakan. Yang penting jaga kesehatan. kalian emang sesuai itu ya, maksudnya goda-godain tadi cie-cie terus pegang-pegangan Bucin. bucin gitu. Oh, itu namanya sesuai. bucin ya? Iya sesuai itu ya. Bucin apa? Buntut cinta apa? Oh budak. Oh maaf. Oh budak. Ya. Kita terlalu tua nggak sih untuk jadi bucin? Ya kita tua nih. Bentar Oh lagi. nggak, kita dewasa ya. Hey. Nggak, kita bucin nggak? Nggak tahu makanya bucin itu apa, tapi ya itu yang tadi saya bilang, apapun rasa yang kita rasain ya kita ungkapin aja, kita nggak usah disimpan-simpan gitu. Ya paling kadang-kadang kalau mau malu ngomongnya kita bisikin gitu. Ya Allah. Kalian aneh nggak sih lihat kita? Lucu. Aneh. Aku loh yang malu. Aku yang malu sumpah. Oke, ada lagi nggak? Pada di sini ada job nggak? Apa? Di Ramadan ada job. Kebetulan sih kalau di Ramadan ini memang aku belum berani untuk ngambil, sebenarnya bukan Ramadan aja, selama pandemik ini memang belum berani mengambil pekerjaan kayak syuting gitu, karena kan harus bertemu dengan banyak orang. Nah, karena aku sendiri punya anak, jadi aku masih nggak berani untuk ngambil pekerjaan itu. Apalagi kan mamaku meninggal juga salah satu, maksudnya karena COVID juga, jadi aku kayak ada masih traumanya juga karena itu gitu. Jadi aku memang nggak ngambil sinetron atau FTV dulu, tapi kayak buat iklan, photoshoot gitu-gitu aku ambil. Nah memang tapi di Ramadan ini aku udah programin sih kayak ada aksi sosial bersama Kopi Lain Hati untuk datang ke beberapa tempat yang kayak gitu-gitu udah dipikirin dari sekarang. Bakalan ada aksi sosial bareng-bareng. Karirnya anak semakin dekat. Mas Ibnu menganggap apa itu? Seneng, alhamdulillah akhirnya Kak Lea punya sosok yang bisa dipanggil papa, karena selama ini dia kan belum pernah, maksudnya belum pernah ngomong atau manggil seseorang dengan sebutan papa. Akhirnya sekarang ada Ibnu dan dia manggil papa, aku seneng banget, alhamdulillah. Momennya pertama kali seperti apa? Terharu.
Tapi momen waktu itu gimana saat Dia Kita shock karena kita kayak nggak ada bingung yang gitu ngajarin. karena dia nanya sebelum kita nikah ya, dia nanya gini, dia kan manggilnya uncle gitu, uncle mau nggak jadi papa aku gitu. Kita dia aku langsung sedih gitu, aku Itu langsung Ririn. Kalau gue tahu dong. Yes gitu. Harusnya deketin anaknya dulu. dia jago Dia sih. jago, dia ngocol banget. Dia suka banget sama Yaya tuh. Aduh. Iya, senang pokoknya. Cerita apa sih, Bang, sama Yaya? Dari dulu. Karena dia orangnya ngocol, terus suka bercanda, terus suka main juga, dan anaknya tuh smart banget. Apa yang kita obrolin tuh terkadang dia punya pemikiran yang di luar ekspektasi kita. Ternyata dia tuh bisa loh punya jawaban seperti itu yang harusnya itu adanya cuma di orang-orang dewasa. Tapi saya nggak melihat malah justru ketuaan gitu, enggak, tapi lucu jatuhnya karena dia punya pola pikir gitu dan cara menyampaikan ala khasnya Yaya, dan itu jujur buat saya sih hiburan banget setelah kerja di luar terus ketemu anak, terus dia bisa kasih kita ketawa, kita bisa seru-seruan bareng kayak gitu. Malah kamu sering ditelepon ya? Iya. Kalau belum pulang. Kalau belum pulang suka ditanya. Waktu itu yang pas ke Kalimantan apalagi dia sampai marah-marah. Sebenarnya dia menyuarakan apa yang aku ingin lakukan, tapi udah keduluan sama dia. Jadi bagus aku ada yang wakilin. Aku disuruh kali. Gak dong. Enggak, Dia bilang sendiri, gini, dia bisa, dia sendiri ya. Papa nih kemana aja nggak pulang-pulang. Papa udah berapa lama nggak pulang-pulang, nggak ketemu aku. Papa mau aku panggil uncle lagi. Nggak gitu. Oh Jadi, iya serius. beneran, itu beneran. Papa mau aku panggil uncle lagi. Oh jangan nah, jangan. Iya papa pulang. Iya. Terus Kak Ririn ngikutin si Yaya gimana? Pas dia bilang, aku mau tuh bilang. Aku bilang aja, memang keadaannya kita Itu gitu. emang keadaannya kan waktu itu dia seminggu di luar kota terus nggak bisa dihubungin kan, terus dia yang kayak Ma papa mana kok nggak pulang-pulang, terus dia telepon juga kayaknya nggak nyambung, jadi dia kesal sendiri. Aku kayak jelasin di sana di hutan nggak ada sinyal, jadi emang nggak bisa dihubungin. Ya akhirnya dia ngerti. Terus pas pulang-pulang ini, papa hitam banget dari mana sih kata dia gitu. Terus ya ada Kebakar. aja kayak kebakar, dia bilang kamu gelap warna kulitnya. Ya gitu sih. Kayak knalpot. Kali ini supportnya gimana sih untuk Mbak Inul kan yang jalan travelingnya jauh gitu, gimana? Ada pelatihan ya? Oke, supportnya yang pasti satu hati-hati, kedua jangan sampai nggak pulang ya. Terus itu aku lebih kayak menyiapkan segala sesuatu yang dia perlukan kayak vitamin, Kan, terus bener kan? Tadi apa gue bilang kan? kayak perlengkapan sholat karena kan kita nggak pernah tahu di sana bersih atau enggak yang gitu-gitu. Karena aku besar juga di Kalimantan, jadi aku tahu persis hutan di sana seperti apa. Aku bilang jangan sembarangan, jangan nyebut sesuatu yang kurang baik karena di sana nggak boleh banget tuh, mesti hati-hati yang kayak gitu-gitu. Dan aku akan izinin sih one day kamu pergi-pergi lagi nggak apa-apa, tapi yang penting ada sinyal. Itu kamu beli sinyal deh yang banyak. Mau beli satelit apa Kak katanya? Apa? Mau beli satelit Aku lagi apa? nyari satelit palapa yang second buat kita berdua bisa komunikasi terus. Wow. Oh ya, ada pokoknya boleh pergi kemana aja, yang penting Kabarin. kabarin terus ingat pulang. Arif, Ada sinyal. Bang Ijul kemarin bilang akhirnya baru bisa komunikasi itu 6 hari setelah pernikahan jauh. Ini ada perasaan ibaratnya curiga gitu gak sih sampai oh kemana nih laki gua atau gimana gitu? Kalau curiga yang aneh-aneh sih enggak, cuman aku lebih kayak kekhawatir gitu karena tadi balik lagi aku tahu keadaan di sana kayak gimana. Aku mikir aja kayak di hutan terus akhirnya kan 1 hari, 2 hari masih oke, 3 hari kok nggak ada kabar. Akhirnya udah mulai hari keempat aku teleponin teman-teman aku yang di sana minta tolong dicariin sampai gimana nih caranya, apa mesti kayak ada salah satu temanku yang punya
Hailey, dia tolong dong cariin suamiku, baru 2 minggu nikah nih aku udah ditinggal apa ya, terus gak ada kabarnya, udah mau 5 hari loh ini, ya udah besok kalau saya nggak ketemu mau dicariin. Jadi segitunya bingungnya juga, karena kalau seandainya dalam ninggalin waktu yang lama, oke, masih nggak apa-apa, tapi masih bisa keep in touch gitu. Ini sama sekali nggak ada kabar, jadi aku jujur lebih kekhawatir, bukan mikir yang aneh-aneh gitu. Sayang banget ya sama aku ya. Cariin sampai segitunya. Awalnya izinnya langsung apa? Direct lah, langsung. Pas Dia nangis tapi kamu yang sayang banget sama aku. Lucu. Iya, soalnya waktu pas akhirnya dia dapat sinyal. Akhirnya kan dia dapat sinyal. Sayang, akhirnya aku dapat sinyal ini, kamu baik kan? Ih, aku nangis tahu. Kamu baru sadar, kamu baru nikah 2 minggu terus kamu ninggalin aku. Iya, itu dia tuh. Hari ketiga yang aku bilang, aku masih belum terasa gimana. Pas mulai hari keempat kelima ada beban pikiran kayak gitu. Lah ini kalau nggak pulang gimana nih, baru 2 minggu nikah ya kan? Baru midweek kedua, baru game kedua. Masa ya tiba-tiba udah ini amit-amit ya. Gitu. Makanya itu udah ada pikiran-pikiran yang agak-agak aneh gitu. Tapi alhamdulillah semuanya kembali lagi, dapat sinyal, balik dengan selamat, dengan sehat, dan kamu juga sehat. Gitu. Mas, ke Bali kemarin bisa dianggap bahwa itu adalah sebuah penjelasan dosa. Ketika kemarin sempat bilang. Nah, sebenarnya prosesnya Bali dulu. Ke Bali dulu, baru pergi ke Krayan. itu tiket saya untuk dapat izin ke Kalimantan. Si bapak ya kan? Bali dulu nih, ajak, ya kan? Liburan sekitar semingguan lebih, pulang, happy dong. Iya, saya ngaku berangkat ya. Ya berangkat lagi gue, masuk hutan, Kalimantan. Di situ baru. Bukan karena itu aja aku izin. Iya. Udah dapat izin karena memang kerjaannya ini datangnya sebelum kita nikah ya sayang, sebelum kita nikah. Tapi bakal next mungkin mengajak istri di sana. Kita mau ke Trans Siberia. Wow. Kita akan berpetualang mendapatkan 4 musim sekaligus dalam satu trip. Kamu nih masih serius loh. Oh masih serius ya? Padahal enggak, itu salah satu keinginan aku yang serius juga sih. Oh, iya. Mudah-mudahan coronanya udah selesai, bisa ngerealisasiin liburan itu. Tapi selanjutnya ya paling yang deket-deket dan juga yang notabene aman untuk kesehatan kita bisa berlibur sama-sama. Udah, itu aja. Sama ini aku ditantangin sama kamu, sama followers kamu untuk motoran lagi. Berani nggak kira-kira? Gimana kali ini berani? Nggak tahu. Karena Oh. dulu kan aku jujur SMP, SMA tuh aku anak motor. Dulu aku suka trek-trekan juga zaman itu. Terus tapi sempat cedera kan kaki aku, terus abis itu aku udah nggak pernah naik motor lagi. Nah sekarang tuh kayak aku ditantangin karena ngelihat dia kok seru banget sih. Aku inget dulu aku suka naik motor juga, tapi aku belum ada keberanian. Will sih, nanti lihat kira-kira berani atau enggak. Keririn setelah nikah kan pacaran kemarin terus mengatakan Sampai sekarang pacaran. dalam rumah tangga tuh ada kebiasaan Bang Ipri dan Karirin itu seperti apa sih kedua? Dia dulu deh, apa kebiasaan aku? Unik yang lucu. Tadi aku udah cerita sih. Kalau ya Ririn kebiasaannya detail banget. Jadi kalau sebelum keluar kamar tuh make sure lagi. Cuma memang kadang sayanya nih suka lupa. Kadang ia ngerasa udah oke, udah lengkap, ya udah berangkat, tiba-tiba ternyata ada yang lupa gitu. Nah, Ririn tuh dia miss preparation dan juga already tertata rapi, terstruktur orangnya. Kalau mau pergi tuh apa yang mesti dibawa, terus juga jaga-jaganya apa, alat-alat kebersihan apa itu mesti dibawa. Kayak misalnya mau liburan nih, kita bawa ini, bawa itu, terus vitamin, alat sholat di sini tempatnya, terus alat-alat mandi di sini, pakaian kamu ada di sini,
ini ada di sini, terus kalau ini buat belanja kantong belanjanya ada di sini kan nggak ada plastik sekarang. Itu semuanya tuh rapi tuh, dia inget mapping tempatnya di mana. Kalau saya kan ya dulu kan anak backpacker nih ya, anak ransel. Jadi apa aja masukin alat-alat mandi terbeli aja di minimarket terdekat kan ada tuh. Jadi nggak perlu bebanin tas gitu. Nah bedanya sih itu aja. Kalau masalah kebiasaan, terus ya sekarang kebiasaannya dia suka bikin sarapan. Kalau kebiasaan yang yang akhirnya Antara lucu sama jijik beda-beda. akhirnya sekarang mulai kelihatan itu sekarang sih udah mulai berubah. Kayak mamanya baju kotor sama baju bersih suka disatuin sama dia. Pas traveling dimasukin ke koper semua baju kotor sama baju bersih. Aku agak bingung baju kotor yang mana, baju bersih yang mana. Sama ya gitu, awal-awal pacaran tuh masih kayak maaf ya aku mau buang angin. Kalau sekarang udah nggak ada. kayak di mana aja dia bisa buang angin terus kayak rame orang gitu ya. Aku ya Allah, kayak gitu sih. Ya. Itu parameter kalau kita sama pasangan kita udah saling menerima. Iya sudah nyaman gitu sih. Cuman kalau di depan umum jangan gitu. Kamunya nyaman, akunya yang nggak nyaman orang-orang. Tapi ya nggak apa-apa sih. Itu jadi diri kamu sendiri aja. Ya, gitu. Mungkin timbunan mungkin psikolog mengizinkan memberikan anak lagi. Iya. Oke. Pokoknya kita berdua, namanya kan kalau momongan atau anak itu kan adalah rezeki dari Allah. Kapanpun diberikan, kita insya Allah pasti akan siap. Ya. Jadi dikasihnya aja. Kalau saya keinginannya cuma satu, izinin saya rambut panjang lagi ya. Kenapa ya? Ah? Nggak apa-apa, pengen. Dia kayak ngerasa ganteng banget. Tapi Karin lebih suka kayak gimana? Kayak yang apa aja dia terserah, Dia dia orangnya, penting nyaman. iya apa aja. Berarti di ini nggak rambut panjang. Asal jangan ini yang panjang. Nggak lucu. Udah mulai basi dia. Ya udah gitu deh. Udah ya? Oke, makasih banyak ya. Ayo, tinggi deh. Tengah live bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Jamil. Saya Ririn Ekawati. Kita berdua mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita semuanya lancar ya. Amin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.